Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Farhanto di sini. Kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek UAS saya, yaitu proyek portofolio proyek graphic design yang diajarkan langsung oleh Bu Laisa Nurin. Terima kasih. Terima kasih kepada beliau sebelumnya. Oke, kali ini akan saya lanjutkan ke bagian tampilan. Untuk latar belakangnya, dalam era digital yang terus berkembang, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan generasi modern. Dan saya memilih tema pendidikan yang memberikan branding Smart School sebagai representasi sekolah digital masa depan. Terus tujuan saya membuat proyek ini adalah untuk membantu institusi pendidikan khususnya sekolah untuk bisa menyampaikan nilai atau value dari sekolah mereka gitu. Jadi kalau mereka promosi, ya nggak cuma misalkan kayak memasang PPDB gitu, mereka nggak cuma ini itu doang gitu ya, kayak jadwal-jadwalnya aja, tapi juga kasih value-nya. Untuk tujuan proyeknya membuat desain visual yang edukatif dan profesional untuk melindungi smart school, menunjukkan bagaimana visual grafis dapat memperkuat pesan dalam dunia pendidikan, dan juga mengembangkan identitas visual sekolah berbasis teknologi agar lebih mudah dikenal oleh target audiens seperti siswa dan orang tua. Untuk target audiensnya di sini ada siswa, orang tua, siswa, juga mitra atau calon mitra, terus juga guru dan tenaga pengajar dan juga pemerhati dunia pendidikan. Untuk inspirasi atau referensinya, saya mengambil dari platform desain seperti Dribbble, Pinterest, dan beberapa situs desain edukasi lainnya. Jadi agar saya bisa terbayang lah akan desain yang akan saya buat. Lalu untuk tools yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Inkscape dan juga GMI. Maaf, sini ada typo, bukan typo sih, karena saya paste. Saya lupa ganti. Maaf, maaf. Nah, di sini saya menggunakan Inkscape, software dengan desain grafis berbasis vektor untuk memberi visual utama seperti logo sekolah, ilustrasi karakteristik atau guru, lewat poster dan cover, terus juga desain mockup ini. Lalu menggunakan Inkscape karena grafis dan open source. Lalu untuk nextnya itu ada yaitu GNU Image Manipulation Program untuk mengedit gambar berbasis raster seperti mengolah foto siswa atau orang kelas, membuat kolase, menambahkan efek cahaya dan masking, terus juga menyusun konten konten untuk poster media sosial. Alasan untuk menggunakan GIMP itu kan alternatif open source dari Photoshop. Terus vektor, terus di sini untuk teknik desainnya ada 4 hal, yaitu vektor, masking, efek, dan juga layer. Untuk vektor di sini, saya gunakan untuk membuat gambar grafis seperti logo dan icon pada branding di smartphone. Terus untuk masking saya gunakan untuk menggunakan elemen-elemen seperti latar belakang, digital, dan objek utama. Lalu untuk efeknya, saya kasih bayangan, input, dan glow agar, agar desain terlihat lebih hidup. Lebih, tapi mayoritas lebih ke shadow sih. Terus untuk layernya, di sini ada yang sangat penting dalam proses desain. Jadi saya mengatur setiap layer desain biar saya juga gampang lah untuk jika ingin ngecek-ngecek layer desain. Terus untuk tugas-tugasnya di sini, untuk pertama itu di minggu ketiga ada poster PPDB ya. Di sini saya buatnya poster ini dirancang untuk menyampaikan informasi PPDB dengan cara yang modern, rapi, dan mudah dipahami. Visual siswa di bagian atas memperkuat pesan bahwa di Smart School adalah tempat belajar yang ramah dan berorientasi pada masa. Terus juga untuk warna dan tipografinya, di sini untuk warnanya itu untuk identitas dari Digi Smartful akan dikasih warna biru. Jadi jangan kaget jika banyak desain yang akan berwarna biru. Dan untuk fontnya lebih ke urbanis. Nah, font itu sans serif dan untuk menjaga keterbacaan dan tampilan yang modern. Lalu untuk layoutnya di sini secara terstruktur jadwal di kiri, terus jalur pendaftaran di kanan. Lalu alur ke bawahnya itu ada kontak di pojok kanan dan juga ada alur pendaftaran di pojok kiri. Penggunaan bullet point serta foto siswa menjadi poster ini informatif dan menarik secara visual. Jadi orang yang mendaftar nggak bingung. Cocoknya untuk siapa? Calon mahasiswa dan orang tua tentu saja. Lalu di minggu keempat ada newsletter di sini mengangkat kisah sukses dari sebuah film Flow yang meraih Oscar tidak menggunakan Blender saja. Ada Auto Maya dan lain-lain untuk 3D, tapi mereka bisa mendapatkan Oscar tidak Blender. Nah di sini tuh beritanya ini eh, untuk sebelumnya untuk warna dan fotografinya sama seperti di poster warna biru dan juga menggunakan air magnis. Untuk dan elemen visualnya di sini menggunakan foto dari flow-nya tentu saja dan juga
perajoskannya. Terus cocok audiensnya untuk para siswa-siswa yang menganggap mesti bayar ya. Tuh kalau misalkan hasilnya bagus padahal enggak, di sini aja orang pakai bayar yang gratisnya bisa dapat Oscar loh. Ya. Nah, next di sini ada book cover. Book cover di sini untuk menggambarkan semangat belajar dan berkembang dalam dunia desain grafis. Karena itu ada top utama yang diberi oleh elemen-elemen visual yang mencerminkan proses berpikir kreatif yang aktif dan menyenangkan. Pada tipografinya tetap masih sama, terus juga untuk layout dan elemen visualnya lewatnya fokus pada karakter di tengah bawah dan untuk grafis mulai secara dinamis dan juga untuk komposisinya seimbang dan memberikan kesan kreatif. Terus cocok untuk audiensnya untuk pelajar atau desainer pemula yang sedang belajar desain. Lalu untuk di keenam ada desain pada majalah. Cover ini menggambarkan semangat dan visi dari Digi Smart School sebagai lembaga pendidikan yang siap menghadapi masa depan, dan untuk judul besarnya masa depan pendidikan ada di sini, yaitu maksudnya ada di Digi Smart School. Jadi untuk para calon siswa di kalau orang tua apa orang tua yang mau daftar, mereka bisa baca dulu di sini, bisa bikin tertarik karena masa depan pendidikannya ada di sini gitu loh kan. Di Smart School ini lebih modern. Terus untuk pada geografinya masih sama, untuk layout dan yang visualnya di sini ditambahkan kotak sekolahnya agak lebih tertarik lah untuk siswa dan orang tua siswanya untuk melihat ini dan bisa menggambarkan itu di kepalanya. Lalu untuk minggu ke itu ada mock-up. Di sini saya pilih mock-up baju. Nah, mock-up baju kami sesuai dari pendidikan ya kan, bisa buat baju untuk sekolah. Dan sini saya pilihnya itu di sini saya kasih warna biru dan putih sesuai dengan identitas diri sepatu. Terus juga saya kasih pattern pendidikan gitulah, edukasi gitu, karena biar terlihat lebih cool dan biar nggak kayak kalau rata-rata dari baju sekolah itu rata-rata ya bersih biasa aja atau cuma satu warna aja gitu kan. Di sini saya kasih pattern itu biar kelihatan lebih cool, lebih jadi itu jadi lebih suka dengan keren. Hal untuk minggu ke-9 ini maksudnya itu bukan tapi ada clip and works gitu. Katanya tapi pasti. Nah, kayak saya kan untuk di sini covernya mempresentasikan masa depan pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi metaverse. Maksud dengan headset VR melambangkan siswa yang memasuki dunia belajar virtual yang imersif dan tanpa batas. Metaverse adalah simbol evolusi dari pembelajaran konvensional ke era digital. Ya, kan di sini ada cover, ada gambar kota masa depan gitu. Ya kayak di situ tuh kan masking di itu, terus juga untuk judulnya dikasih namanya reverse edukasi dan graphics, jadi ini masih cocok untuk bukti ilmu yang untuk para siswa di si smart di smart school. Nah, lalu nextnya itu ada UTS poster. Untuk UTS-nya di sini saya membuat poster UMKM digital, jadi kayak misalkan ada festival UMKM. Jadi untuk para calon UMKM atau para UMKM yang ingin mengikuti festival bisa langsung datang saja. Dan di sini masih menggunakan warna biru dan putih, cuma ada tambahan warna orange karena saya ke situ lebih fokus ke kampus saya ke Nurul Fikri. Dan di sini cocok untuk audiensnya itu ya untuk para UMKM tentu saja. Lalu untuk logonya di sini ada 8 resius. Di sini saya disuruh membuat sebuah logo untuk makanan keringan, bisa dibilang ini cocok untuk orang-orang kaum yang apa orang remaja dan sampai dewasa gitu. Nah, di sini saya kepikiran dengan kuci, dan kuci itu kan imut dan kecil. Apple Watch itu kan bulat, terus juga ada kucing maksudnya yang imut dan lucu, jadi saya satukan mereka dan akhirnya jadi seperti ini. Nah, warna coklat karena ya biasanya mochi kan ada juga yang berwarna coklat apa isi coklat gitu. Dan coklat pada yang siapa ya tentu saja ya anak muda hingga dewasa yang masih suka makanan manis. Next itu tugas ke-10 itu ada dosen kamu. Dosen di sini diberikan tugas untuk membuat sebuah logo, dan di sini saya memilihnya itu logo Urban Nation. Dan di sini saya membuat untuk menggambarkan sebuah restoran yang elegan, modern, dan profesional. Dan di sini kenapa warna hitam ya? Karena biar lebih clean juga ya kan, jadi kelihatan lebih dewasa juga gitu. Terus plafonnya menggunakan ya yang juga jadi lebih cocok tuh untuk restoran. Dan ini bentukannya seperti piano dan juga ada singkat yang punya pinggirannya, dan juga ada namanya tutup tuduk saja ya kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di
Warnanya di sini coach atau coach gitu tulisannya. Di sini agak terlihat kalau ini adalah restoran. Oke, untuk selanjutnya di nomor 11-nya ada kelas foto. Kelas foto ini menggambarkan foto-foto siswa dan misalnya sebenarnya foto-foto siswa di smart school apa ya, cuman kan kadang belum ada sekolahnya, jadi saya mengambil template dari Pinterest. Dan di sini untuk menggambarkan bahwa pendidikannya masih ada dan siswa-siswa. Dan untuk nextnya di minggu udah 12 di sini ada yang Pak Raditya Dika. Karena di sini saya disuruh membuat postingan di sosial media yang itu intinya adalah webinar. Dan saya kepikiran untuk kan buat Bang Raditya Dika itu seorang penulis buku, ya kan? Jadi dia cocok lah untuk di pendidikan dan juga dia cukup bersih kan, dapat pasir memang asik dan juga dia seorang komika jadi cocok untuk anak-anak muda. Terus di sini untuk videonya itu belajar nggak harus kaku. Dan karena judulnya saja sudah tidak boleh kaku ya kan, sudah ada kata kaku nggak harus kaku itu berarti otomatis di sana nggak boleh kaku juga. Makanya di sini lebih rame kan untuk soalnya. Oke, nextnya di sini ada postingan Instagram dan juga logo. Di sini postingan Instagram saya masih berkawan itu juga dan juga masih ada ya, tulisan urbanis ya, formnya urbanis. Di sini bedanya saya kasih sosial medianya di bawahnya. Kayak untuk logonya, logo di Smart School kenapa ada lampu ya di situ? Karena kan menggambarkan inovasi atau ide dari Smart School. Kan artinya aja smart ya kan. Smart itu bintang yang biasanya kita itu selalu beride atau dalam sana gitu. Kalau saya dengar. Oke, untuk nextnya itu ada eh, maksudnya di sini bukan fitur sosial media, di sini maksudnya itu explainer. Dan untuk explainer-nya itu dapat bangga di garisnya lagi yang muncul karena kan masih nyambung jika ada sebuah webinar jika ada webinar biasanya di situ ada explainernya, jadi biar kita tahu oh bahwa kalau webinar itu ada di ruangan ini kan. Nah ini saya kasihnya masih Bang Raditya lagi di webinar Bang Raditya Dika karena kasih satu bisa jadi satu kesamaan yang masih cocok sih. Terus untuk ke-15 itu ada lip dan masker dari untuk di sini bedanya itu di gym ya kan makanya. Dan di sini kenapa saya tulisannya think terus juga ada senang berpikir. Dan sebenarnya kalau diperhatikan lagi di dalam tulisan think itu sebenarnya ada foto orang tersebut yang sedang berpikir. Karena kenapa saya punya berpikir think karena berpikir itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Jadi sebelum apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir lebih dahulu. Lihat baru kan untuk apa. Oke, kan sudah selesai. Sekian saja dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan juga jika untuk di presentasinya ada beberapa hal yang masih typo, mohon maaf sebelumnya. Karena saya itu juga masih manusia ya, kan bukan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.